Sebelum kita mulai, penting untuk disampaikan bahwa video ini membahas topik yang sensitif, ketuhanan, penderitaan, bencana, dan keheningan dunia di tengah tragedi. Pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk merendahkan keyakinan manapun, tidak untuk menghakimi, dan tidak untuk menyalahkan pihak manapun. Yang berusaha kita lakukan hanyalah menelusuri pertanyaan filosofis yang sudah sangat lama menjadi bagian dari sejarah pemikiran manusia. Setiap orang mungkin punya pengalaman, luka, dan kepercayaan yang berbeda. Karena itu, mohon dipahami bahwa refleksi-refleksi di sini bergerak dalam ranah filsafat, bukan doktrin, bukan propaganda, dan bukan klaim kebenaran mutlak. Kita membahas ide-ide ini untuk membuka percakapan, bukan untuk mengganggu keyakinan siapapun. Jika ada bagian yang terasa berat, ingatlah bahwa tujuan video ini adalah mencoba untuk memahami agar bisa melakukan refleksi dengan lebih mendalam mengenai pengalaman manusia. Dan mari berdiskusi dengan sehat di kolom komentar. Bencana menelan rumah dan keluarga, penyakit merenggut tubuh, kehilangan merobek batin, ketidakadilan membuat orang jatuh tanpa pembelaan, dan orang-orang jahat berbuat semaunya kepada orang yang tak bersalah. Dalam situasi-situasi seperti ini, untuk beberapa orang, pertanyaannya jarang berhenti pada apakah Tuhan ada. Pertanyaan itu terlalu abstrak untuk rasa sakit yang begitu konkret. Yang muncul justru sesuatu yang jauh lebih tajam dan lebih personal. Jika Tuhan ada, mengapa ia diam ketika dunia penuh dengan suara penderitaan? Mengapa ia tidak menjawab ketika manusia memanggilnya di saat yang paling gelap? Masalah pertama muncul dari sebuah pertanyaan. Jika Tuhan benar-benar menginginkan manusia percaya dan menjalin hubungan dengannya, mengapa ia tidak menampakkan diri secara jelas? Filosof J.L. Schellenberg menyebut bahwa ada orang-orang yang dia namakan sebagai non-resistant non-believers yang meski sungguh-sungguh ingin percaya, tetap gagal menemukan jalan untuk sampai kepada Tuhan. Keberadaan mereka menjadi bukti bahwa ketidakpercayaan bukan selalu masalah pemberontakan atau ketegaran hati. Justru kadang lahir dari ketidakterlihatan yang begitu persisten. Masalah kedua menyentuh sisi moral. Pertanyaannya klasik. Jika Tuhan maha baik, maha mengasihi, dan maha kuasa, mengapa ia membiarkan kejahatan dan penderitaan yang ekstrim terjadi? Mengapa ada anak-anak yang meninggal karena kelaparan? Mengapa kekejaman perang dibiarkan tanpa intervensi? Mengapa penyakit tertentu menghancurkan hidup orang-orang yang tidak melakukan kesalahan apapun? Dalam diskusi filosofis, penderitaan ini dibagi ke dalam dua kategori. Pertama, moral evil, kejahatan yang dilakukan manusia kepada manusia lain, perang, pembunuhan, korupsi, kekerasan. Kedua, natural evil, bencana alam, gempa bumi, kanker, wabah penyakit, penderitaan yang tidak berasal dari pilihan moral manusia. Dua masalah ini, ketidakterlihatan dan ketidakintervensian, membentuk kerangka dasar dari pertanyaan, mengapa Tuhan diam? Yang satu bertanya mengapa Tuhan tidak hadir, yang lain bertanya mengapa ia tidak bertindak. Dan keduanya, seperti dua sisi koin yang sama, memperlihatkan bahwa keheningan Tuhan bukan hanya isu iman, tetapi juga isu filosofis yang menyentuh inti pengalaman manusia. Dan di video kali ini, kita akan mencoba untuk memperdalam pertanyaan ini dan mencoba untuk mengeksplor jawaban-jawaban yang juga ditawarkan dari pertanyaan ini dengan tujuan untuk refleksi lebih mendalam mengenai pengalaman manusia. Divine Hiddenness atau diam epistemis mengacu pada bentuk keheningan Tuhan yang muncul bukan ketika manusia tertimpa penderitaan, melainkan ketika manusia mencari, namun tidak menemukan apapun yang bisa disebut sebagai kehadiran ilahi. Banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh, bermeditasi, memohon petunjuk, merenungkan moralitas, mempelajari kitab suci, atau berharap, bahkan dengan kerendahan hati yang tulus, untuk menemukan sesuatu yang dapat menopang iman mereka. Namun, meski semua usaha itu dilakukan, tidak ada jawaban yang cukup kuat untuk meyakinkan mereka bahwa Tuhan benar-benar ada. Yang muncul justru keheningan yang konsisten. Dan penting untuk ditekankan, hiddenness tidak membahas orang yang sinis ataupun mereka yang menolak agama karena trauma atau kebencian. Yang disoroti di sini adalah mereka yang tulus, intelektual maupun emosional, yang ingin percaya namun tidak dapat. Filosof J.L. Schellenberg membangun argumen ini dari sebuah premis. Jika Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih dan menginginkan hubungan dengan manusia, maka ia tidak akan membiarkan keberadaannya menjadi sesuatu yang sulit dipercaya oleh manusia yang sungguh-sungguh mencarinya. Kasih dalam bentuk apapun yang kita pahami memerlukan kejelasan minimal dari satu pihak kepada pihak lain. Tidak harus spektakuler, tidak harus terlihat di langit, tetapi setidaknya cukup untuk membuat orang yang mencari bisa berkata, "Aku merasa Tuhan ada." Namun dalam pengalaman banyak orang, kejelasan itu tidak pernah hadir. Tuhan tampak tersembunyi secara konsisten, seolah hubungan itu bukanlah prioritas.
Tuhan yang sepenuhnya penuh kasih akan memastikan bahwa semua makhluk yang mampu menjalin hubungan yang bermakna dengannya selalu memiliki akses terhadap hubungan itu. Dan karena itu tidak akan pernah ditempatkan dalam keadaan di mana ketidakpercayaan kepada Tuhan bersifat non-resisten. Dari premis ini muncul 3 implikasi penting. Pertama, jika Tuhan benar-benar mengasihi manusia dan menginginkan relasi, maka ia tidak mungkin menciptakan jarak epistemis, jarak untuk belajar dan mengetahui tentang Tuhan yang terlalu besar. Kita tahu dari pengalaman manusia bahwa hubungan tidak terbentuk di tengah ketiadaan total. Seorang ayah tidak mungkin berharap anaknya mencintainya tanpa sedikit pun memperlihatkan kehadirannya. Bahkan dalam relasi manusia yang paling minimal, ada komunikasi, tanda, atau ekspresi keberadaan. Relasi yang benar-benar sunyi mungkin saja bukan relasi. Kedua, kepercayaan membutuhkan akses informasi. Tidak perlu bukti matematis atau data ilmiah, tetapi minimal harus ada sesuatu yang bisa dijadikan pijakan, tanda kecil dalam batin, pengalaman religius yang konsisten, keajaiban moral yang dapat dipahami manusia, atau bahkan sekedar pola yang bisa memberi kesan bahwa seseorang tidak sendirian. Tanpa pijakan seperti ini, kepercayaan tidak bisa tumbuh menjadi hubungan personal. Iman tanpa dasar apapun menjadi lebih mirip spekulasi emosional daripada respons terhadap realitas. Ketiga, fakta empiris menunjukkan keberadaan non-resistant non-believers. Ini kelompok yang sangat penting dalam argumen Schellenberg. Mereka bukan ateis agresif, bukan skeptis militan, bukan orang yang menolak agama. Mereka ingin percaya, mereka mencari, mereka mencoba memahami, tetapi tidak menemui alasan memadai untuk sampai pada keyakinan. Mereka membaca kitab suci, menghadiri ritual keagamaan, berdoa dalam kesendirian, menghabiskan waktu berjam-jam merenung, namun tidak menemukan apapun yang terasa seperti jawaban. Dari sini, Schellenberg menyimpulkan bahwa jika Tuhan personal benar-benar ada, keberadaan kelompok ini adalah kontradiksi. Tuhan yang penuh kasih tidak akan membiarkan orang yang tulus mencarinya tetap tidak mendapatkan peluang yang adil untuk percaya. Namun kenyataannya, banyak dari mereka tetap berada dalam keadaan tidak percaya yang bukan berasal dari pemberontakan, tetapi dari ketidakmampuan menemukan sesuatu yang dapat dipercaya. Inti yang paling mengguncang dalam masalah hiddenness bukanlah Tuhan tidak terlihat, tetapi ketidakproporsionalan antara harapan dan pengalaman. Harapan manusia yang tulus, harapan akan relasi dengan sesuatu yang dianggap pusat dari moralitas dan makna, seringkali tidak diimbangi oleh pengalaman apapun yang mendukung. Seseorang dapat mencurahkan ketulusan hati selama bertahun-tahun, menunggu tanda kecil saja, namun tidak pernah mendapatkannya. Rasanya seperti mengetuk pintu yang mungkin tidak pernah dibuat dari awal. Ketika dunia tidak memberikan jawaban apapun, kita dipaksa menghadapi kemungkinan bahwa keheningan itu bukan sikap Tuhan, melainkan sifat kosmos itu sendiri. Atau sebaliknya, bahwa Tuhan ada tetapi memilih jalan yang tidak kita mengerti. Dalam kedua kemungkinan itu, manusia tetap berdiri di tempat yang sama, sebuah ruang yang sunyi, tempat pertanyaan-pertanyaan besar menggema tetapi tidak menemukan pantulan. Jika diam epistemis mempertanyakan mengapa Tuhan tidak menampakkan diri, maka diam moral mempertanyakan sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Mengapa Tuhan tidak bertindak? Inilah problem of evil. Pertanyaan tua yang membayangi sepanjang sejarah filsafat agama dan sering dianggap sebagai keberatan paling serius terhadap konsep Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu, dan Maha Baik. Rumusannya sederhana. Jika Tuhan Maha Kuasa, Ia mampu menghentikan kejahatan. Jika Ia Maha Baik, Ia ingin menghentikan kejahatan. Jika Ia Maha Tahu, Ia mengetahui setiap penderitaan sebelum terjadi. Tetapi dunia tetap dipenuhi tragedi, moral maupun natural, yang tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga mengoyakkan keadilan, makna, dan harapan. Penderitaan itu hadir dalam dua bentuk besar. Yang pertama adalah moral evil, kejahatan yang dilakukan manusia kepada manusia lain. Pembunuhan, genosida, perang, penyiksaan, kekejaman yang tidak dapat dijelaskan selain melalui kehendak jahat. Yang kedua adalah natural evil, penderitaan yang sama sekali tidak terkait pilihan moral, seperti kanker pada anak-anak, bencana alam yang merenggut ribuan nyawa, atau kelaparan massal yang melumpuhkan seluruh negeri tanpa alasan moral apapun. Dalam kedua jenis penderitaan ini, dunia tampak bekerja tanpa belas kasih, seolah tidak ada tangan moral yang memegang kendalinya. Pertanyaan lama Epicurus masih belum terjawab. Apakah ia bersedia mencegah kejahatan tetapi tidak mampu, maka ia tidak maha kuasa? Apakah ia mampu tetapi tidak bersedia, maka ia tidak maha baik? Apakah ia mampu dan bersedia? Lalu dari mana datangnya kejahatan? David Hume merumuskan kembali kritik Epicurus dan mempopulerkannya dengan menjelaskan bahwa jika kita menilai Tuhan dari dunia yang kita lihat, maka Tuhan tidak terlihat seperti sosok yang baik atau peduli. Dunia yang penuh kebetulan brutal dan kecelakaan tragis tidak memberi kesan adanya desain moral yang penuh kebaikan. Jika alam mencerminkan sang pencipta, maka penciptanya tampak acuh tak acuh atau bahkan asing terhadap penderitaan makhluknya. Masalahnya semakin rumit ketika kita membedah dua dimensi penderitaan itu.
Untuk moral evil, para pembela teistik sering mengatakan bahwa kebebasan manusia adalah anugerah sakral yang tidak boleh diganggu, bahkan jika kebebasan itu menghasilkan kehancuran besar. Tetapi pertanyaannya sederhana, benarkah kebebasan begitu suci sehingga penderitaan jutaan orang dapat diterima demi mempertahankannya? Bukankah ada bentuk intervensi minimal yang dapat mencegah kehancuran tanpa menghapus kebebasan moral pelaku? Tidak sedikit yang merasa bahwa jawaban teistik ini terasa tidak proporsional dengan skala kejahatan yang terjadi. Namun titik paling gelap dari problem of evil adalah natural evil, penderitaan yang tidak timbul dari kehendak jahat siapapun. Tidak ada penjahat di balik gempa bumi, tidak ada konspirasi di balik kanker pada bayi, tidak ada moralitas di balik badai atau cacat genetik. Penderitaan ini seperti muncul dari mekanisme alam yang tidak peduli, tanpa motif, tanpa pesan, tanpa arah. Dan karena itu, natural evil lebih sukar untuk dibenarkan secara teologis. Jika free will atau kehendak bebas dapat menjelaskan perang dan pembunuhan, apa yang menjelaskan tsunami? Atau penyakit degeneratif pada anak-anak? Atau seseorang yang hidup baik-baik saja, lalu tiba-tiba direnggut oleh kecelakaan absurd yang tidak memberi ruang bagi refleksi, tidak memberi waktu untuk bertumbuh, dan tidak memberi apa-apa selain kehilangan. Di sini, problemnya menemukan bentuk paling nyatanya. Penderitaan ekstrim yang tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada pertumbuhan moral, tidak ada pembelajaran batin, tidak ada keadilan kosmik yang memperbaikinya di akhir. Hanya rasa sakit yang tidak memiliki arah dan hilangnya hidup yang tidak dapat dikembalikan. Elemen inilah yang membuat problem of evil menjadi begitu mengguncang. Bukan hanya keberadaan penderitaan, tetapi ketiadaan alasan dari penderitaan itu yang membuatnya terasa sia-sia. Diam epistemis masih bisa ditafsirkan sebagai misteri, jarak spiritual atau keterbatasan manusia dalam memahami yang ilahi, tetapi diam moral terasa seperti absennya kasih pada momen ketika kasih itu paling dibutuhkan. Ketika seorang ibu kehilangan anaknya dalam kecelakaan yang tak masuk akal, problem keagamaan itu tidak lagi abstrak, tidak lagi berupa argumen logis atau silogisme filosofis. Yang terjadi adalah luka mentah, keberatan moral paling intuitif yang muncul dari tempat terdalam dalam jiwa manusia. Mengapa tidak ada yang menolong? Ivan Karamazov dari The Brothers Karamazov karya Dostoyevsky memiliki dialog yang sangat kuat mengenai ini. Dia mengatakan, "Aku yakin bahwa semua penderitaan pada akhirnya akan dipulihkan dan ditebus, bahwa semua kehinaan umat manusia akan lenyap tanpa jejak, bahwa dalam penutup universal pada momen harmoni kekal, sesuatu yang begitu berharga akan terjadi sehingga cukup bagi semua hati, cukup untuk menghibur semua luka batin, cukup untuk menebus seluruh kejahatan manusia, seluruh darah yang pernah mereka tumpahkan, sehingga bukan hanya mungkin untuk memaafkan, tetapi juga membenarkan segala sesuatu yang terjadi dalam sejarah manusia. Namun, meskipun semua itu mungkin terjadi, aku tidak menerimanya. Aku tidak ingin seorang ibu memeluk penyiksa yang melemparkan anaknya kepada anjing-anjing. Ia tidak boleh memaafkannya. Biarlah ia memaafkan untuk dirinya sendiri jika ia mau. Biarlah ia memaafkan penyiksa itu untuk dirinya sendiri. Tetapi ia tidak punya hak untuk memaafkan penderitaan anaknya yang disiksa. Ia tidak boleh memaafkan penyiksa itu, bahkan jika sang anak sendiri memaafkannya. Para teolog dan filsuf agama selama berabad-abad sudah mencoba untuk merumuskan jawaban demi jawaban atas pertanyaan ini. Mencoba untuk memahami bagaimana Tuhan yang mungkin tampak diam dengan menawarkan cara berbeda dalam melihat relasi manusia dengan yang ilahi. Salah satu pembelaan teistik yang paling klasik dan paling intuitif berangkat dari gagasan bahwa Tuhan memberikan manusia kebebasan. Menurut pandangan ini, jika Tuhan menginginkan manusia mencintainya secara tulus, maka ia tidak dapat memaksakan kehadiran atau intervensi yang membuat kebebasan itu hilang. Cinta dalam bentuk apapun hanya mungkin ketika kedua pihak memiliki ruang untuk memilih. Pilihan moral hanya bermakna ketika seseorang benar-benar mampu memilih yang baik maupun yang jahat. Maka dalam kerangka ini, keheningan Tuhan dipahami bukan sebagai ketidakpedulian, tetapi sebagai syarat bagi kebebasan manusia untuk berkembang. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek. Manusia bebas untuk percaya atau tidak percaya, bebas untuk berbuat baik atau melakukan kejahatan, bebas untuk mencari Tuhan atau mengabaikannya. Jika Tuhan terlalu jelas terlihat, misalnya menampakkan diri secara empiris, dramatis, dan tidak ambigu, maka relasi spiritual akan berubah karakter. Kepercayaan menjadi kepatuhan otomatis, bukan respons eksistensial. Moralitas menjadi ketaatan refleks, bukan pilihan bernilai. Dalam perspektif teolog seperti Alvin Plantinga, nilai kebebasan moral manusia jauh lebih tinggi daripada dunia steril tanpa dosa, tetapi juga tanpa pilihan. Dunia yang benar-benar bebas menuntut adanya risiko kesalahan dan konsekuensi tragis dari keputusan manusia. Dunia yang berisi makhluk yang bebas secara signifikan adalah lebih bernilai. Kekuatan argumen ini terletak pada kesederhanaannya.
Ia memberikan kerangka yang masuk akal untuk memahami mengapa Tuhan tidak mengintervensi setiap tindakan manusia. Namun, banyak kritik menilai bahwa pembelaan ini tidak cukup luas untuk menjelaskan bentuk penderitaan yang tidak berkaitan dengan kebebasan manusia sama sekali. Kebebasan tidak menjelaskan kanker pada bayi, tidak menjelaskan gempa bumi, tidak menjelaskan bencana yang merenggut nyawa secara acak. Penderitaan-penderitaan seperti itu terjadi tanpa keputusan moral apapun, sehingga sulit dipahami hanya melalui prisma free will. Meski begitu, banyak pemikir teistik tetap memandang kebebasan sebagai pilar utama dalam rancangan dunia. Dalam pandangan mereka, agar manusia benar-benar menjadi subjek moral yang dewasa, Tuhan harus menjaga jarak tertentu, jarak yang memungkinkan pilihan, risiko, dan tanggung jawab moral. Keheningan Tuhan dalam perspektif ini bukan kegagalan, melainkan bagian dari struktur kebebasan itu sendiri. Pembelaan kedua terhadap diamnya Tuhan berakar pada gagasan bahwa dunia ini bukan tempat final, melainkan ruang latihan bagi jiwa manusia. Ide ini dapat ditelusuri kembali kepada pemikiran Irenaeus dan kemudian dikembangkan secara sistematis oleh John Hake. Manusia diciptakan sebagai seorang pemula, dan sebagai pemula ia mampu maju dan bertumbuh, bertambah dewasa, dan akhirnya mencapai kesempurnaan. Menurut pandangan ini, manusia tidak diciptakan sebagai makhluk yang langsung sempurna secara moral atau spiritual. Sebaliknya, manusia dibentuk melalui proses yang panjang, melalui pilihan, rintangan, penderitaan, dan situasi-situasi yang menuntut kedewasaan. Dunia dengan segala kompleksitas dan tragedinya menjadi arena pembentukan jiwa, tempat karakter manusia ditempa secara bertahap. Dunia ini adalah tempat pembentukan jiwa. Dalam kerangka ini, penderitaan bukan bukti bahwa Tuhan tidak ada atau tidak peduli. Sebaliknya, penderitaan dipahami sebagai kondisi yang diperlukan agar manusia dapat berkembang. Tanpa tantangan, tanpa kegagalan, tanpa risiko, tidak akan ada ruang bagi pertumbuhan moral. Keheningan Tuhan menurut pendekatan ini menyediakan ruang eksistensial di mana manusia diajak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bukan bergantung pada intervensi ilahi yang konstan. Jika Tuhan terus-menerus mencegah tragedi, manusia tidak akan pernah belajar empati, keberanian, ketabahan, atau pengorbanan. Moralitas akan kehilangan bobotnya karena tidak ada situasi yang benar-benar menuntut kebijakan itu muncul secara otentik. Pendekatan soul making ini melihat diam Tuhan sebagai ruang bagi manusia untuk tumbuh. Dalam keheningan itu, manusia belajar mengambil keputusan yang benar-benar signifikan, menghadapi konsekuensi pilihan mereka sendiri, dan mengembangkan kedewasaan spiritual yang tidak bisa ditanamkan secara instan. Dunia menjadi seperti sekolah moral yang keras, di mana setiap pengalaman pahit dapat, setidaknya secara ideal, membuka jalan bagi pembentukan karakter yang lebih matang. Bagi beberapa teolog, inilah alasannya mengapa Tuhan tidak selalu turun tangan, bukan karena ia tidak mampu, tetapi karena ia memberi manusia kesempatan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekedar ciptaan yang pasif. Kekuatan argumen ini terletak pada kemampuannya mengintegrasikan penderitaan ke dalam narasi besar perkembangan manusia. Argumen ini menawarkan gambaran tentang dunia yang tidak sempurna, tetapi sengaja dirancang untuk membentuk jiwa yang mampu mencintai, bertanggung jawab, dan berjuang. Namun, kritik terhadap pembelaan ini juga sangat kuat. Tidak semua penderitaan bersifat membentuk. Ada penderitaan yang justru menghancurkan, merusak, atau memukul manusia sampai tidak ada ruang lagi untuk belajar atau tumbuh. Seperti yang mungkin sudah diulang-ulang dalam video ini, penderitaan yang menimpa anak kecil, penyakit degeneratif, atau trauma ekstrim seringkali tidak memberi peluang bagi perkembangan moral yang dimaksudkan oleh pendekatan ini. Dalam kasus-kasus seperti itu, gagasan pembentukan jiwa, soul making, tampak tidak memadai untuk menjelaskan skala dan kedalaman tragedi yang terjadi. Meski begitu, sebagai gambaran besar, soul making memberikan interpretasi bahwa diam Tuhan mungkin bukan kelalaian atau ketidakhadiran, melainkan bagian dari metodenya. Keheningan menjadi semacam panggung tempat manusia menemukan dirinya sendiri, bukan sekedar sebagai korban tragedi, tetapi sebagai partisipan dalam proses pembentukan moral yang kompleks. Bagi mereka yang menerima pandangan ini, dunia yang keras bukanlah bukti ketiadaan Tuhan, justru disitulah Tuhan bekerja melalui cara yang tidak selalu terlihat, tetapi diarahkan pada pertumbuhan manusia sebagai makhluk yang bebas dan bertanggung jawab. Pembelaan ketiga melihat keheningan Tuhan bukan sebagai masalah moral atau kelemahan ilahi, tetapi sebagai strategi epistemologis. Tuhan menciptakan jarak pengetahuan antara dirinya dan manusia agar manusia dapat memiliki kebebasan eksistensial yang sebenarnya. Argumen ini memang beririsan dengan free will, kehendak bebas, tetapi tidak sekedar membahas kebebasan bertindak. Ini menyoroti sesuatu yang lebih mendasar, bahwa manusia membutuhkan ruang untuk bertanya, untuk meragukan, untuk mencari, dan pada akhirnya untuk membangun identitas moral yang tidak dipaksakan oleh kepastian mutlak.
Tanpa jarak ini, respons manusia akan bersifat terpaksa. Menurut pendekatan ini, jika Tuhan hadir secara fenomena fisik yang tidak mungkin dibantah, sebentar saja menampakkan diri dalam bentuk yang sejelas matahari, gravitasi atau hukum alam, maka relasi spiritual akan kehilangan makna. Manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan, manusia hanya mengakui fakta tentang Tuhan. Kepercayaan akan berubah menjadi kepastian empiris, dan moralitas akan menjadi sekedar kepatuhan terhadap realitas objektif yang tidak bisa diabaikan. Tidak akan ada ruang bagi pencarian batin, keraguan yang jujur, ataupun kebijaksanaan moral yang tumbuh perlahan dari pengalaman. Semua akan menjadi mekanis seperti cara kita tunduk pada hukum fisika, bukan karena pilihan moral tetapi karena tidak ada alternatif. Dari sinilah konsep epistemic distance berfungsi, jarak yang cukup untuk memunculkan keraguan tetapi tidak begitu jauh hingga membuat dunia terasa nihil. Dalam jarak ini manusia menemukan ruang bagi kebebasan intelektual dan moral, ruang untuk menimbang, memilih, dan membangun nilai-nilai yang ia yakini secara otentik. Jarak ini memberi manusia kemampuan untuk berdiri sendiri, bukan sebagai entitas yang terus-menerus diawasi dan dikendalikan, tetapi sebagai makhluk yang mampu mengambil keputusan meski tidak ada kepastian absolut. Jika Tuhan terlalu dekat, manusia kehilangan otonomi. Jika terlalu jauh, manusia terjebak dalam kesunyian metafisik. Jarak epistemis adalah kompromi eksistensial antara kedua ekstrem itu. Dalam perspektif ini, keheningan Tuhan bukanlah bukti ketiadaan Tuhan, melainkan bagian dari struktur relasi antara makhluk terbatas dan yang tak terbatas. Tuhan hadir dalam bentuk yang tidak memaksa, cukup jauh agar manusia bebas, namun cukup dekat agar manusia tetap dapat mencari. Argumen ini menarik karena mengangkat sesuatu yang sering terabaikan, bahwa hubungan spiritual tidak bisa bekerja seperti hubungan sensorik, yang membutuhkan ruang kosong yang misterius, ketegangan antara kehadiran dan ketiadaan, antara cahaya yang samar dan bayangan yang memanjang. Tanpa ketegangan itu, dimensi spiritual kehilangan maknanya. Tetapi dengan ketegangan itu, manusia menemukan kebebasan untuk menjadi subjek moral yang benar-benar otonom. Pendekatan keempat melihat keheningan Tuhan bukan sebagai absennya komunikasi, melainkan sebagai bentuk komunikasi yang tidak selalu kita sadari. Dalam pandangan ini, Tuhan tidak memilih manifestasi langsung karena cara langsung belum tentu yang terbaik. Kehadiran yang spektakuler dapat memaksa, membatalkan kebebasan, atau bahkan tidak dipahami oleh manusia yang kapasitasnya terbatas. Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan memilih cara berkomunikasi yang sesuai dengan kondisi manusia. Melalui proses, melalui perjalanan panjang sejarah, bukan suara dari langit yang tiba-tiba. Sejarah manusia dalam perkembangan moral, kemajuan etis, dan transformasi batin masyarakat dapat dipandang sebagai jawaban Tuhan yang berlangsung dalam skala waktu yang melampaui satu generasi. Tradisi spiritual suatu komunitas, ritual yang diwariskan, atau nilai moral yang bertahan berabad-abad dianggap sebagai ruang di mana Tuhan menyampaikan hikmahnya tanpa harus muncul secara fisik. Suara hati nurani yang sering muncul tanpa kita minta menjadi seperti gema dari sesuatu yang lebih besar. Intuisi moral universal seperti rasa keadilan dan kasih sayang dilihat sebagai bentuk wahyu yang tertanam dalam struktur batin manusia. Selain itu, pengalaman estetis atau etis yang mendalam, pertemuan dengan keindahan, tragedi, atau kebaikan radikal sering ditafsirkan sebagai cara halus Tuhan berbicara kepada manusia. Bahkan penderitaan yang mengubah orientasi hidup seseorang, yang memaksa seseorang mempertimbangkan ulang nilai-nilai hidupnya, dapat dipahami sebagai semacam panggilan yang datang dari kedalaman batin di mana pengalaman spiritual dan psikologis saling bertautan. Pendekatan ini sering dikaitkan dengan teologi klasik dan pemikiran Thomas Aquinas, serta tradisi kontemporer yang memandang wahyu bukan sebagai intervensi luar biasa, tetapi sebagai proses panjang interaksi manusia dengan yang transenden. Tuhan tidak mengungkapkan diri melalui bukti fisik, melainkan melalui pola-pola moral, sejarah, dan nilai spiritual yang berulang dan konsisten. Tuhan dikenal oleh kita melalui efek-efeknya karena esensinya sendiri tidak dapat kita ketahui. Kekuatan pendekatan ini adalah fleksibilitasnya. Argumen ini mengakui bahwa Tuhan dapat berbicara tanpa menggunakan bahasa manusia, bahwa komunikasi ilahi tidak harus mengikuti pola komunikasi manusiawi. Namun kekurangannya, metode ini sulit diverifikasi. Setiap peristiwa dapat ditafsirkan sebagai pesan Tuhan atau bukan pesan Tuhan. Batasnya kabur. Jawaban ilahi menjadi sangat bergantung pada interpretasi, dan interpretasi manusia rawan bias. Meski begitu, jika digunakan secara moderat, argumen ini mengajak kita melihat bahwa kehadiran ilahi tidak selalu identik dengan kemunculan fisik atau suara langsung. Ada bentuk kehadiran yang hanya dapat ditangkap melalui pola moral, sejarah panjang umat manusia, suara hati nurani, atau pengalaman batin yang muncul di saat-saat yang penting. Dalam artian ini, keheningan bukan berarti tidak berbicara, tetapi hanya berbicara dalam bahasa yang berbeda dari yang beberapa dari kita harapkan.
Ketika kita mendengar berbagai penjelasan teistik tentang mengapa Tuhan diam, ada yang berkata bahwa Tuhan punya rencana yang melampaui pemahaman kita, ada pula yang mengatakan bahwa setiap luka menyimpan hikmah yang belum terlihat. Semua itu mungkin benar, tetapi karena terlalu luas, kita sulit membedakan mana yang penjelasan dan mana yang mungkin sekedar harapan. Kita seperti berdiri di hadapan kabut, tahu ada sesuatu di baliknya, tetapi tidak punya cara untuk memastikan bentuknya. Argumen bahwa Tuhan menjaga jarak demi memberi manusia kebebasan juga memiliki daya tariknya. Gagasan itu menyiratkan bahwa cinta sejati harus lahir dari pilihan, bukan dari paksaan. Tetapi ketika kita memikirkan hubungan manusia sehari-hari, kita tahu bahwa cinta tidak tumbuh dari ketidakhadiran total. Seorang anak tidak akan merasa dicintai oleh orang tua yang tidak pernah muncul. Kehadiran, bahkan yang kecil, seringkali menjadi dasar hubungan yang kuat. Karena itu, ide jarak ilahi ini menuntut penjelasan bagaimana caranya cinta ilahi tetap personal jika jejak kehadirannya hampir tidak terasa. Sementara itu, gagasan soulmaking memberi harapan bahwa penderitaan bisa membentuk karakter. Kita sering melihat orang yang menjadi lebih tabah, lebih bijaksana atau lebih lembut setelah melewati cobaan. Tetapi tidak semua penderitaan memiliki wajah yang sama. Ada penderitaan yang tidak memberi kesempatan untuk belajar apa-apa. Penderitaan yang menghancurkan bahkan sebelum seseorang sempat memahami apa yang sedang terjadi. Dalam kasus seperti itu, sulit membayangkan bagaimana pengalaman tersebut masuk dalam kerangka pembentukan jiwa. Dan ketika kita tiba pada argumen kebebasan manusia, pertanyaan lain muncul. Benar bahwa kita membutuhkan kebebasan untuk menjadi makhluk moral, namun banyak tragedi terjadi tanpa melibatkan kebebasan siapapun. Gempa bumi, penyakit bawaan, kecelakaan acak. Bahkan ketika penderitaan memang muncul dari keputusan moral seseorang, intervensi kecil, senjata yang tiba-tiba macet, atau langkah yang tersandung setengah detik lebih awal tidak akan merampas kebebasan pelakunya. Maka kita bertanya, apakah kebebasan manusia sungguh dapat menjelaskan semuanya? Pada akhirnya kita melihat bahwa masing-masing memberi cahaya tetapi tidak pernah menerangi seluruh ruangan. Keheningan Tuhan tetap berada di tempat ambigu yang sama, kadang tampak sebagai misteri, kadang sebagai ketidakhadiran, dan kadang sebagai sesuatu yang tidak dapat kita beri nama. Mungkin inilah sebabnya persoalan ini terus hidup berabad-abad lamanya. Tidak hanya menyentuh kecerdikan kita sebagai pemikir, tetapi juga kerentanan kita sebagai manusia. Manusia yang di tengah dunia yang bising, tetap berharap ada suara yang mendengar. Ada dua kerinduan paling mendasar dalam diri manusia yang terlihat dari pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan ini. Yang pertama adalah kerinduan relasional, keinginan untuk didengar, dipahami, diperhatikan, bahkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Pertanyaannya bukan lagi soal teologi, tetapi sudah menjadi struktur batin manusia. Kita lahir sebagai makhluk yang membutuhkan mata lain untuk menegaskan keberadaan kita. Dalam bentuk paling dalamnya, kebutuhan itu meluas ke sesuatu yang jauh lebih besar daripada manusia. Kerinduan kedua adalah kerinduan etis. Kita ingin dunia memiliki moralitas kosmik. Kita ingin percaya bahwa keadilan bukan hanya konstruksi sosial, tetapi nilai yang tertanam dalam realitas itu sendiri. Ketika bencana, perang, atau ketidakadilan absurd terjadi, kita merasa marah bukan karena dunia melanggar hukum fisika, tetapi karena dunia melanggar hukum moral yang kita yakini seharusnya ada. Kita menginginkan dunia yang bukan hanya dapat dijelaskan, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dua kerinduan ini, relasional dan etis, menunjukkan sesuatu yang sangat manusiawi. Kita ingin hidup dalam dunia yang bermakna, bukan dunia yang acak. Jika dunia ini acak, maka penderitaan menjadi tidak tertahankan bukan hanya karena sakitnya, tetapi karena tidak adanya alasan moral yang dapat kita pahami. Dan jika dunia ini bermakna, maka keheningan Tuhan menjadi luka. Ada satu dimensi lain dari pertanyaan ini yang sering terlupakan karena pembahasan kita terlalu fokus pada keraguan dan kritik rasional. Kita jarang mengakui bahwa bagi sebagian orang, keheningan bukan hanya sumber pergulatan intelektual, tetapi juga sumber kekuatan spiritual. Bagi beberapa dari kita, diamnya Tuhan justru menjadi ruang di mana iman tumbuh lebih dalam, lebih dewasa, dan lebih jujur. Ketika tidak ada jawaban yang datang, beberapa dari kita belajar membaca makna melalui ketidakpastian. Ketika tidak ada tanda-tanda supernatural, kita menemukan kehadiran ilahi dalam kesederhanaan hidup. Keheningan bagi mereka bukan bukti ketiadaan, tetapi undangan untuk melihat lebih dalam, melampaui permukaan dunia. Ada yang merasakan bahwa iman yang datang dengan suara keras justru rapuh, sedangkan iman yang tumbuh dalam gelap lebih tahan terhadap badai kehidupan. Keheningan Tuhan mungkin melukai, tetapi justru karena melukai, ia mengungkapkan betapa dalamnya kebutuhan tersebut. Sebagian orang menjawab luka itu dengan meninggalkan iman, tetapi sebagian yang lain justru merespons dengan memperdalam iman mereka. Karena mereka merasa bahwa pencarian makna mustahil dihentikan, sekalipun langit tetap tidak bersuara. Ada yang percaya bahwa Tuhan diam bukan karena ia tidak ada, tetapi karena ia mempercayakan manusia untuk menemukan jalannya sendiri. Ada pula yang merasa bahwa iman yang harus bertahan di tengah hening lebih murni daripada iman yang bergantung pada bukti. Dan ada yang merasakan bahwa ketiadaan jawaban justru membebaskan. Mereka tidak lagi mengejar kepastian, tetapi hidup
dengan keberanian. Yang menarik, keheningan ini menghasilkan fenomena yang hampir paradoks. Orang yang sama-sama melihat dunia yang keras bisa tiba pada kesimpulan yang sama sekali berbeda. Satu orang kehilangan iman karena Tuhan tidak menjawab, yang lain justru mempercayai Tuhan lebih dalam karena ia melihat bahwa manusia tetap mampu mencintai, berharap, dan berbuat baik meski dunia diam. Keheningan yang sama tetapi respons yang sangat berbeda. Fenomena ini tidak menyelesaikan perdebatan filosofis, tetapi ia menunjukkan bahwa masalah keheningan Tuhan bukan hanya soal argumen logis, bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang paling pintar berdebat, siapa yang tidak, tapi soal bagaimana manusia menafsirkan hidup ketika tidak ada kepastian. Dan dalam ruangan ketidakpastian itu, sebagian orang menemukan bahwa iman mereka, anehnya, tumbuh bukan karena kepastian, tetapi karena ketiadaan kepastian itu sendiri. Pada akhirnya, entah kita percaya atau tidak, keheningan Tuhan menyingkap sesuatu yang selama ini tersembunyi. Manusia bukan hanya makhluk biologis, kita adalah makhluk yang mendambakan makna, keadilan, dan hubungan. Meski langit tetap diam, pencarian kita justru membuktikan bahwa kita tidak bisa berhenti berharap dunia ini lebih dari sekedar tumpukan kebetulan. Pada akhirnya, seluruh pembahasan panjang ini mengarah kepada satu pertanyaan yang lebih praktis dan lebih eksistensial. Apa yang harus kita lakukan di tengah keheningan Tuhan? Sebab apapun kesimpulan metafisik yang kita ambil, satu hal yang pasti, kita tetap harus menjalani hidup dengan segala kompleksitasnya, kerapuhannya, dan kemungkinan-kemungkinannya. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam cara kita merespons keheningan. Kita tidak berhenti hidup hanya karena langit tidak menjawab. Kita tetap mencintai, bekerja, menderita, menciptakan, membangun, dan bermimpi. Keheningan itu justru menjadi ruang di mana manusia menunjukkan kualitas terdalamnya, bahwa kita mampu bertindak tanpa kepastian, mampu mencintai tanpa jaminan balasan, mampu memilih kebaikan meski dunia tidak selalu memberi penghargaan. Keheningan juga menguji pertanyaan yang selama ini kita hindari. Apakah nilai hidup kita bergantung pada jawaban dari Tuhan atau pada kehendak kita sendiri? Seberapa besar keputusan moral kita ditentukan oleh pengharapan akan hadiah atau rasa takut akan hukuman, dan seberapa besar ditentukan oleh diri kita sendiri seperti kita ini sebenarnya ingin menjadi apa? Dalam keheningan, kita terpaksa melihat diri kita apa adanya, tanpa suara pembenaran dari langit, tanpa tanda-tanda yang mengarahkan hidup, hanya keputusan kita sendiri dan konsekuensi-konsekuensinya. Bahkan jika Tuhan diam, manusia tetap memiliki kekuatan untuk menjawab dunia yang hening dengan tindakan yang tegas dan penuh makna. Kita tidak dapat mengubah keheningan kosmos, tetapi kita dapat mengubah kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kita dapat membuat dunia sedikit lebih adil, sedikit lebih indah, sedikit lebih layak untuk dihuni. Alyosha dari The Brothers Karamazov karya Dostoyevsky, meski bergulat dengan kepercayaannya secara intens, tetap sepenuhnya percaya dan memiliki iman yang kuat dan kasih yang sangat luas. Dia mengatakan, banyak hal di bumi ini tersembunyi dari kita, tetapi sebagai gantinya kita diberi sebuah rasa rahasia, rasa misterius tentang ikatan hidup kita dengan dunia yang lain. Setiap dari kita bertanggung jawab atas semua orang dan segala sesuatu, di hadapan semua, dan aku lebih daripada semuanya. Terima kasih.